Shalom dan selamat pagi saudara sekalian, para pendengar program Berita Salamat Jari Dumah GKE yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengawali hari dengan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan, serta berdoa memohon kasih-Nya di pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman-Nya itu. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang dihadapi oleh Timotius dalam menjalani kehidupannya sebagai orang percaya dan pengajar firman Tuhan. Ia menghadapi adanya pengajaran sesat, kehidupan tanpa kasih, serta tekanan dari para penguasa terhadap orang percaya. Situasi seperti ini tentu bukan hal yang mudah dihadapi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus hendak meneguhkan Timotius dengan suratnya ini. Pada masa kini, kita juga tentu menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang berat. Ada banyak orang yang hidup seolah mengerti firman, tapi ternyata tidak melakukannya. Ada banyak orang yang hidup demi dirinya sendiri. Ada banyak orang yang justru hidup dalam ketidaktaatan dan hidup dalam perselisihan. Situasi demikian tentu menjadi tantangan besar bagi kita, orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, perlulah kita melihat dalam diri kita. Apakah kita sungguh mengerti jati diri kita sebagai orang percaya? Atau justru kita bingung tentang jati diri kita sebagai orang percaya itu? Firman Tuhan pada saat ini hendak menegaskan ketetapannya tentang jati diri kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jati diri kita ialah hidup dalam kasih. Kasih itu memiliki arti sebagai berikut. K itu ketulusan, A itu attitude, S itu syukur, I itu iman, dan H itu harapan. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa kasih itu harus selalu dilandaskan dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Di dalamnya tentu ada attitude atau sikap hidup yang baik dan yang berkenan bagi Allah, yang lahir dari pendirian teguh dalam hidup. Hal ini merupakan wujud nyata dari hidup yang penuh dengan ungkapan syukur. Sebab orang yang hidup dengan ungkapan syukur ialah pribadi yang memiliki iman yang teguh pada Kristus. Dalam iman itu lahirlah sebuah harapan untuk bisa mewartakan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pola hidup kasih yang penuh anugerah dan pengampunan itu. Kasih itu ialah ketetapan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketetapan itulah yang nyata dalam pengorbanan Kristus. Ketetapan itu yang berlaku sebagai jati diri kita. Ketetapan itu yang membawa kehidupan penuh damai sejahtera. Maka karena itulah kita harus menjadi pribadi yang bukan hanya mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita juga harus tahu jati diri kita sebagai orang percaya, mengerti tentang iman kita, dan melakukan iman kita dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui itulah nampak
bahwa kita memiliki ketetapan Allah yang esa, serta sungguh menerima Kristus yang telah berkorban untuk menebus kita. Menerima Kristus berarti menerima kasih dan melakukan kasih itu. Itulah ketetapan Allah yang dibawa oleh Kristus dan yang menjadi milik kita sebagai jati diri dalam iman. Damai sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, yang penuh kasih dan kemurahan, dan yang telah menebus kami dari dosa, kami mengucap syukur dengan penuh sukacita dalam hati kami, karena Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Pada saat ini kami berdoa bersama, mengawali kehidupan kami di pagi ini, memohon kiranya Engkau berkenan memberkati dan melimpahi kami dengan damai sejahtera. Kami boleh hidup dalam kasih, kami boleh hidup dalam ketetapan-Mu saja. Kami seluruh jemaat Tuhan melalui gereja Kalimantan Evangelis ini boleh menjadi sumber damai sejahtera dan berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Berkenanlah kiranya Engkau atas hidup dan persekutuan iman kami. Nyatakanlah kasih-Mu melalui kehidupan kami sekalian, orang yang mengaku percaya dan yang sungguh melakukan ketetapan kasih-Mu dengan kesungguhan iman. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami telah berdoa.